Indonesia guncang dunia. Langkah berani yang bikin negara adidaya malu. Dengarkan baik-baik. Dunia ini dipenuhi oleh para pembicara, para orator ulung yang pidatonya menggema di hall-hall mewah. Tapi sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka. Sejarah ditulis oleh para pelaku, oleh mereka yang berani bertindak ketika yang lain hanya berani berkoar. Dan hari ini, satu nama memaksa dunia untuk membalik semua lembaran buku diplomasi yang basi. Indonesia. Bukan retorika, bukan slogan, tapi aksi nyata yang mengguncang nurani kemanusiaan global. Ini bukan lagi tentang politik, ini tentang membuktikan siapa kita sebenarnya. Pikirkan itu sejenak. Lihatlah langit Gaza yang kelam. Biasanya hanya dihiasi oleh bayang-bayang pesawat pembunuh dan asap reruntuhan. Tapi suatu hari, yang muncul justru dua raksasa besi baja TNI AU, Super Hercules, membelah awan dengan satu misi, memberi harapan. Mereka menembus blokade maut bukan dengan senjata, tapi dengan 11,8 ton simbol solidaritas yang dijatuhkan dari langit. Coba kalian bayangkan dramanya. Setiap parasut yang mengembang adalah tamparan keras bagi segala bentuk kepura-puraan. Setiap paket yang mendarat adalah jawaban atas doa jutaan orang yang hampir putus asa. Dan angka 18 ton itu, ini bukan kebetulan. Ini adalah pesan simbolis yang brilian. Sebuah isyarat untuk 11 Agustus, hari di mana kita merayakan kemerdekaan, sambil mengingatkan dunia bahwa kemerdekaan kami tidak akan pernah utuh selama saudara-saudara kami di Palestina masih terjajah. Bukankah ini pelajaran berharga tentang arti kemerdekaan yang sesungguhnya? Tulis di komentar. Setuju atau tidak? Ini semua adalah perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebuah komando tanpa basa-basi. Indonesia harus hadir, harus menolong. Dan yang paling membanggakan, itu semua dijalankan tanpa drama, tanpa pencitraan, murni aksi kelas dunia yang diam-diam. Sementara negara-negara barat sibuk berdebat di ruang rapat ber-AC, berkoar tentang sanctions dan resolusi yang tak kunjung terwujud, Indonesia sudah take action. Jerman, Prancis, Inggris, bahkan Kanada, mereka hanya omong besar. Janji pengakuan, itu hanya wacana untuk sidang mendatang. Amnesty Internasional, hanya laporan tanpa tindakan. Mereka semua lumpuh oleh diplomasi yang lamban dan penuh kepentingan. Nah, yang ini harus kalian renungkan. Kenapa Indonesia berani, sementara mereka hanya bisa mengecam? Apa karena kita tidak punya kepentingan politik terselubung, atau justru karena kita punya prinsip yang lebih kuat? Beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu perspektif kalian. Lihatlah hasilnya. Bukan sekadar angka statistik. Lihatlah senyum anak-anak Gaza yang menerima paket sembako. Lihatlah bendera merah putih kecil yang mereka kibarkan. Dengarkan ucapan selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang keluar dari mulut-mulut mungil yang bahkan belum pernah merasakan kemerdekaan. Itu bukan lagi bantuan, itu adalah transfer energi harapan. Itu adalah bukti bahwa di tengah puing dan reruntuhan, budaya dan senyum Indonesia bisa tumbuh melalui lomba balap karung dan tarik tambang. Mereka sesaat melupakan perang. Itu adalah kekuatan yang tidak ternilai harganya. Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang didirikan oleh Mercy adalah bukti lain bahwa komitmen kita bukan sekadar kata-kata. Seorang pejabat kesehatan Palestina sendiri menyebutnya sebagai lembaga hebat dengan jasa yang tak ternilai. Ini investasi kemanusiaan yang nyata, bukan investasi politik. Jadi, apa arti semua ini? Misi ini adalah penegasan posisi Indonesia di panggung global. Kita tidak berada di barisan kepentingan pragmatis. Kita berada di barisan terdepan kemanusiaan dan moral. Kita membangun citra bukan dengan omong kosong, tapi dengan karya nyata yang menyentuh hati. Super Hercules kita tidak hanya menjatuhkan bantuan, ia menjatuhkan sebuah pertanyaan besar kepada dunia. Di mana nurani kalian? Dan ia menjatuhkan pesan abadi Bung Karno, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi, ini pertanyaan terakhir untuk kalian semua yang menonton sampai akhir. Apakah aksi Indonesia kali ini akan menjadi turning point, sebuah katalis yang memalukan negara-negara adidaya dan mengubah peta politik global selamanya? Atau ini hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah yang lalu begitu saja? Bagaimana analisis kalian? Tuangkan pemikiran, debat, dan sudut pandang kalian di kolom komentar di bawah. Bagikan juga video ini agar lebih banyak lagi yang terbuka matanya. Karena terkadang, untuk membangunkan dunia yang tidur, yang diperlukan bukanlah teriakan, tetapi sebuah tindakan. Dan Indonesia baru saja melakukannya. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam.
Bersama, kita bisa jadi bagian dari perubahan menjadi lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga jadi bangsa Indonesia.